Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Siti Azra Mutia, NPM 19010100041. Adapun materi yang mau saya bawakan yaitu menulis kelas tinggi. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenis, pendekatan, metode, strategi, dan tahap dari menulis kelas tinggi. Oke, baiklah, di sini saya mau menjelaskan yang pertama, itu A. A yaitu pengertian menulis. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari Rusiana, di mana dia menyebutkan bahwa menulis adalah kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Selanjutnya adalah yang B. Yang B adalah tujuan dan fungsi dari menulis kelas tinggi. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang tujuan menulis. Tujuan menulis itu ada beberapa. Yang pertama ada tujuan penugasan. Yang kedua, tujuan altruistik, yang dimana penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca. Yang ketiga, tujuan persuasif. Penulis bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Dan yang keempat yaitu tujuan informasional. Di sini tujuannya yaitu untuk memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca. Dan yang kelima yaitu tujuan pernyataan diri. Penulis bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Dan yang keenam yaitu tujuan kreatif penulis. Yang ketujuh yaitu tujuan pemecah masalah, di mana yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, itu tadi adalah tujuan dari menulis. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi dari menulis. Adapun fungsi utama dari menulis yaitu adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyesuaikan urutan bagi pengalaman, dapat menyumbangkan kecerdasan. Itu adalah fungsi dari menulis. Oke, dan di sini saya mau menjelaskan yang C. Yang C itu yaitu jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis itu ada beberapa macam. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Yang kedua yaitu narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. Dan yang ketiga yaitu argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Dan yang keempat adalah eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Dan yang kelima yaitu persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Nah, itu tadi ada 5 jenis dari menulis. Oke, baiklah, yang selanjutnya saya mau menjelaskan yang D. Yang D adalah metode dari menulis. Adapun beberapa metode dari menulis, yang pertama adalah metode pemecahan masalah atau problem solving, yang artinya penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan. Yang kedua adalah picture and picture, yang artinya adalah suatu metode yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Dan yang ketiga adalah metode example non-examples, yang artinya adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus atau gambar. Yang keempat adalah metode langsung, yang artinya metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa.
Dan yang kelima yaitu metode sugesti imajinasi pada prinsipnya, yang artinya adalah metode pembelajaran menulis dengan cara memberikan sugesti lewat lagu untuk merangsang imajinasi siswa. Setelah saya menjelaskan tentang metode dari menulis, dan yang selanjutnya yaitu yang yaitu pendekatan menulis. Adapun beberapa pendekatan dari menulis, yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, yang artinya memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa. Yang kedua yaitu pendekatan integratif, yang artinya menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan, yang artinya yaitu proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan tematis. Pendekatan ini yaitu menekankan tema pembelajaran secara payung atau pemandu dalam pembelajaran. Setelah saya menjelaskan pendekatan dari menulis, dan yang selanjutnya yaitu F, strategi dari menulis. Menulis harus juga punya strategi. Yang pertama yaitu bermain dengan bahasa dan tulisan. Yang kedua, kuis. Yang ketiga, memberi atau mengganti akhir cerita. Yang keempat, menulis meniru model atau copy the master. Dan yang kelima, pembelajaran menulis di luar kelas. Dan ini adalah penjelasan yang terakhir, yaitu yang G, tahap dari menulis. Adapun tahap dari menulis yang pertama adalah tahap permulaan bagi siswa kelas 1 sampai kelas 3. Dan yang kedua yaitu tahap menulis lanjutan kelas 4 sampai kelas 6 SD. Demikianlah hasil materi yang saya paparkan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.